Ya, selesai. Terima kasih. Hari ini yang tidak masuk satu ya, Vera ya. Sakit ya. Baik, tidak apa-apa. Besok kalau misalnya sudah masuk, kita kita sudah tugas-tugas ya. Oke, anak-anak, untuk memberikan kalian biar semangat lagi memulai pelajaran di jam terakhir ini ya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya biar tambah ada powernya, semangatnya. Ya, saya akan mengenalkan lagu dulu, kita nyanyi sama-sama. Surat pribadi ya, kalian sudah mengidentifikasi bagian-bagian dari surat resmi. Masih ingat apa surat resmi? Bagian-bagian dari surat resmi terdiri dari apa aja kemarin ya? Kop surat, tanggal tulisan surat, nomor surat, ya, isi surat salah, isi surat, perihal, alamat yang dituju, oke. Bagian dari surat resmi. Bahasa dari surat resmi biasanya bagaimana? Surat resmi bahasanya bagaimana? Formal, oke. Berbeda dengan surat pribadi. Tugasnya kemarin surat pribadi ya. Surat pribadi kan sudah membuat surat pribadi ke temannya. Sudah dibalas apa belum? Oke. Memang pada saat ini kita jarang memakai surat yo. Oke. Kita memang jarang memakai surat. Surat itu biasanya dipakai pada zaman dahulu. Kenapa kok zaman dulu pakai surat? Ya karena memang zaman dulu misalnya menggunakan surat, belum ada seperti zaman sekarang alat-alat elektronik yang sudah semakin maju. Kalau sekarang kamu kan tinggal apa yang kamu lakukan? Tinggal pakai apa? WA, apa nih? DM, Instagram, inbox, ya pakai itu. Inbox itu di mana?
sudah memenuhi? Belum ya, jangan belajar dulu ya. Oke, dan kali ini sambil menunggu balasan surat temannya, jadi sudah kemarin kamu berkirim surat ke temanmu, lalu kamu saling berbalas surat, ya. Kalau sudah selesai, sudah dapat balasan, nanti ditempel di buku tugas berulangan. Oke? Siap ya? Nah, kita lanjutkan sambil menunggu balasan dari temannya. Mungkin masih bingung juga. Kita ke surat elektronik anak-anak. Apa itu surat elektronik? Oke, surat elektronik. Nah, kita tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Di sini nanti kita menjelaskan pengertian surat elektronik, email, dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menganalisis struktur dan bahasa yang digunakan dalam email pribadi. Kemudian kamu juga harus bisa menulis email pribadi dengan struktur yang benar-benar dan bahasa yang santun, strukturnya yang benar. Bahasa yang santun karena memang surat elektronik ya sebenarnya memang tergantung pada siapa kamu memberikan surat elektronik itu. Lalu mengaitkan penggunaan email dengan pengalaman nyata seperti mengirim pesan kepada guru, teman, atau anggota keluarga. Mencoba menggunakan email ya. Lalu menunjukkan ini sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan juga dimensi kelulusan, dimensi profil kelulusan. Yang mana ya yang menunjukkan dari 8 dimensi profil lulusan ini untuk menunjukkan sikap tanggung jawab? Yang mana? Yang mana ya? Dari 8 dimensi ini, yang mana? Komunikasi, betul. Apa saja sih dimensi profil lulusan itu? Keimanan dan ketakwaan, terus ada kewargaan, lalu komunikasi, mandirian, kritis, kolaborasi dan kreativitas. Itu kamu harus menunjukkan sikap-sikap yang dengan tujuan dari pembelajaran kita yang akhirnya nanti adalah di 8 dimensi kelulusan. Oke. Berikutnya, nah ini apa sih surat elektronik itu? Ada yang bisa membacakan? Fani, yang dibaca Fani. Apa itu surat elektronik Fani? Surat elektronik Atau surel, singkatan gitu ya? elektronik mail. Nah ini bahasa apa? Inggris ya. Electronic mail atau email adalah Surat digital yang dikirim melalui jaringan komputer seperti internet memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan, dokumen, gambar, dan file lainnya file. lainnya secara cepat dan efisien. Betul. Jadi ini jauh sebelum ada WA, ya. Jauh sebelum ada WA, email ini sudah ada. Oke. Kita dari zaman dulu sudah memakai email ini. Oke. Ketika sudah era milenium itu kita pakai surel atau surat elektronik. Sampai sekarang pun masih digunakan karena memang kalau WA itu kan terbatas filenya. Kadang-kadang file besar sulit masuk, tapi untuk email itu bisa masuk. Nah, dengan syarat kapasitasnya masih ada di dalam akunmu, karena memang akun itu terbatas, nanti infonya terbatas berapa besar gitu ya. Lalu apa sih fungsi surat itu yang mau membacakan siapa? Ada yang membacakan? Iqbal mau membacakan? Oke Iqbal, baca Iqbal. Surel berfungsi sebagai alat komunikasi cepat, penyimpanan pesan, pendaftaran layanan pesan, dan identitas digital, serta menawarkan keuntungan seperti jangkauan global dan pengemasan biaya dibandingkan surat konvensional. Ya. Jadi surat elektronik itu fungsinya sebagai alat komunikasi cepat, ya, bisa menyimpan pesan, bisa pendaftaran layanan online dan identitas digital lainnya. Itu juga keuntungannya cukup besar. Kalau perbandingannya sama yang kamu pakai WA ya itu tadi, email itu lebih apa ya, lebih ke kertas-kertas kerja ya, untuk tugas-tugas seperti itu lebih enak dikirimkan melalui email, kirim gambar, kirim video, kirim identitas diri digital seperti itu. Bahkan menyimpan surat-surat itu di email atau kadang juga dinaikkan ke website juga.
bagian dari surat elektronik itu ya, di meja kalian sudah di meja masing-masing ada Chromebook ya. Kalian bisa melihat di Chromebook sekaligus memperhatikan di sini. Coba dibuka di bagian Google-nya, sudah bisa. Ada tadi ya, nanti saya ajarin juga dari awal ya. Dari awal sekarang itu kamu lihat di contohnya di Chromebook kamu. Sebuah surat elektronik itu terdiri dari bagian penting yang pertama, alamat email penerima atau alamat tujuan surat elektronik ya. Ya, yuk, tepuk semangat. Lanjut ya. Terus kemudian ada subjek. Kalau kamu perhatikan di situ ada subjek juga ya. Subjek adalah judul singkat dari pesan. Paham? Jadi di subjek ini nanti kamu ketik judul singkat dari pesan. Misalnya mau ngirim surat pendaftaran atau formulir identitas diri gitu ya. Kamu tulis identitas diri. Isi pesan ini teks utama surat. Isi pesan ini kamu bisa menyampaikan kepada yang terhormat seperti itu ya. Bapak siapa yang dituju ibu, guru kelas 6 misalnya. Kamu terus tujuan isi pesan kamu apa. Lalu jika perlu ada lampiran file, contohnya tadi kan judulnya identitas diri ya, berarti ada filenya. Maka di sini kamu lampirkan file yang sudah kamu buat di file laptop ataupun bisa di flash disk dan sebagainya, itu nanti diunggah melalui lampiran file ini. Nanti kita praktekkan sama-sama. Selanjutnya, nah ini dia. Ini contohnya yang dari tadi hanya saya sampaikan bagian-bagiannya. Di sini ada yang lebih jelas ya dari tadi. Ini pengirimnya, kemudian kepada. Ini yang ditulis di sini bukan nama loh ya, tetapi yang kamu tulis di sini apa? Akun, alamat emailnya yang ada gmail.com-nya atau Yahoo atau pakai apa ya yang mau kamu tulis tadi. Maka di sini tulisannya itu, subjeknya judulnya lagi. Terus tulis teksnya, lalu nanti di bawah sini ada kalau mau kirim filenya ada di bawah sini. Nanti kita praktek ya. Nah, itu contoh menulis surat elektronik. Lalu bagaimana cara menulis suratnya? Apakah terserah kita, enak kita bahasanya? Tidak ya. Ada etika menulis email. Gogo tolong dibaca Gogo. Etika menulis email seperti apa? 1. Gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Gunakan subjek yang sesuai dengan isi pesan. Tuliskan kembali ejaan dan penulisan sebelum dikirim. Oke. Gunakan cara baca yang benar. Jangan mengirim lampiran yang besar sebelum dikirim. Kenapa? Nomor 5. Kenapa? Kenapa tidak boleh nomor 5? Filenya besar. Kalau filenya terlalu besar, takutnya nanti si penerima keberatan atau barangkali kapasitas dia sudah tidak muat. Nah, terlalu banyak saya tidak bisa menerima itu, jadi kamu harus izin dulu. Ibu, mohon maaf saya mau mengirimkan gambar asli, video asli di email boleh, gitu kan? Itu kamu sampaikan dulu, ya. Boleh telepon, tidak harus lewat email. Kenapa? Karena kalau email ini memang tidak ada notifnya ya, kecuali kalau kita nyalakan notifnya. Kalau tidak ada notifnya, tidak secepat WA. Kalau WA kan pasti ada notifnya ya, ada ting apa sembarang itu yang kamu pakai untuk notif. Setiap kali kamu juga buka WA. Beda dengan email, kalau memang tidak ada kepentingan, kamu jarang untuk buka email apalagi. Siapa yang baru tahu email hari ini? Yang masih asing dengan email? Coba angkat tangan. Siapa yang baru mengenal email hari ini? Gak apa-apa, angkat tangan aja. Sudah tahu semua? Berarti sudah tahu? Ini diamnya tahu apa belum? Tahu? Sudah tahu? Sudah pernah membuka? Sudah?
disebut apa tadi? Namanya apa? Subjek, betul. Lalu ini isinya. Alamatnya di mana? Di sana. Di atasnya kelihatan ya. Alamatnya itu pasti nanti bentuknya adalah email atau soalnya kalau sudah kamu simpan itu nanti akan tertuliskan namanya. Ya, ini isinya. Nah, di sini dia pengirimnya siapa? Gak ada. Salah, pengirimnya salah. Yang mengirim, yang dikirimnya adalah Ika. Hai Ika, ini loh Ika. Kok nenek toh? Nenek itu apa ini ceritanya ya? Isinya ya? Isinya akan tinggal di rumah nenek Jalan Pulau Sero. Oh, rumahnya berada di dekat rumahnya Ika. Jadi ini mirip dengan begini loh. Nenek BA kan kamu nulisnya hanya satu kalimat balas, gitu kan. Kayak ngobrol kan. Tapi kalau surat elektronik kamu keseluruhan tujuan kamu menulis surat itu sudah kamu tulis semuanya. Oke, paham? Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kesimpulan kita. Tapi sebelum ke kesimpulan, ada baiknya kita langsung ke praktek aja. Oke, praktek ke email ya. Kita coba untuk membuat email atau kayak apa dulu biar kamu lebih paham. Yuk diskusikan dulu data PDF-nya, nanti baru kita praktek. Oke. Silakan diisi yang pertanyaan, tinggal pertanyaan. Silakan di awal. Untuk mengirim dokumen atau foto melalui email, kita dapat menggunakan fitur apa? Dalam email biasanya diikuti dengan titik-titik pengirim. Nah, apa? Ya. Salam penutup setelah salam ya. Nah, lalu bawahnya ada titik-titik pengirim. Email yang digunakan untuk keperluan sekolah atau pekerjaan termasuk email boleh didiskusikan ya sama kelompoknya. Agar email mudah dipahami, kita harus menggunakan bahasa yang bagaimana tadi? Bahasa yang tadi apa tadi? Biar mudah dipahami. Lalu contoh alamat email. Nah ini kamu mau kasih contoh aja, menulis alamat email terserah kalian. Yang penting belakangnya boleh Gmail, boleh Yahoo, gmail.com, yahoo.com ya kan. Biasanya ganti dengan itu kalau kamu pakai Gmail berarti belakangnya berakhiran @gmail.com ya kan. Depannya terserah kamu ya. Misalnya pilih kamu, nama kamu dipadukan ada angka, huruf. Lalu perbedaan email dengan surat biasa adalah email dikirim secara apa, sedangkan surat biasa dikirim melalui apa. Nah, tahu kan? Tahu ya?
biasa. Kalau email dikirimnya secara jangan coba-coba. Tapi kalau teman-teman ya nggak apa-apa. Kalau pada email itu diisi dengan titik-titik penerima. Enak. Ya, Yang menulis surat ini juga tidak. yang namanya? Oh tidak, itu contoh untuk kalian aja. Nanti kalau sudah selesai seperti biasa itu harus disimpan di buku catatan kamu. Well ya, atau ada di dalam email. Surat itu kan kependekannya. Sebenarnya surat elektronik itu juga sering disebut dengan email, ya. Disebut dengan email. Terus email itu dikirim dan diterima melalui jaringan internet. Lalu ini jaringan bagian email yang dikirimkan untuk yang mengirim dokumen melalui email kita menggunakan salam penutup dalam email biasanya diikuti dengan nama. Enak-enak. Email yang digunakan untuk pulang sekolah apa benar masuk email? Hah? Resmi. Agar ada surat pribadi, ada surat pribadi, email pun juga sama. Agar email mudah dipahami, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Contoh alamat email yang benar. Nah ini, apa? Tak boleh pergi. Iya, ini. Ya, misalnya di Mantas 07@email.com. Jangan dicari, nggak ada nih. Ada contoh. Itu ya, karena ini panggilan gitu ya, panggilan kamu. Misalnya nama kesukaan kamu apa, gitu kamu pakai. Selama disetujui oleh email. Kadang-kadang kamu juga harus mencantumkan usia kamu juga. Kalau di luar berarti kamu harus menggunakan cara yang lain. Perbedaan email dengan surat biasa, kalau email dikirim secara online. Kalau surat pribadi, surat apa ini? Surat biasa dikirim melalui pos. Iya, pos biasanya kita menggunakan jasa. Aku tukang pos rajin sekali. Suratku bawa naik sepeda. Siapa saja aku datangi, tidak pusing, miskin dan kaya. Pernah mendengar lagu ini? Pernah kan? Di mana? SD atau TK? TK. Coba sih. Kamu tahu nggak lagu ini? Tahu nggak lagu ini? Tahu lagu ini? Belum. Nanti sama-sama. Aku tukang pos rajin sekali. Suratku bawa naik sepeda. Siapa saja aku datangi, tidak kupilih, miskin dan kaya, kring kring pos. Itu nanti kalian. Ya tahu apa sih cita-cita dari tukang pos? Dulu ada gitu ya, cita-cita jadi apa? Tukang pos, naik sepeda. Kenapa kok identik dengan naik sepeda? Karena zaman dulu memang belum ada kendaraan
disentuh, disap ke atas. Oke. Ya, ini yang terakhir. Tolong perpanjang pada email diisi dengan nama. Ya? Nama. Oke, ya. Nah, sekarang kita menuju ke kelompok, kita praktek bikin email. Yuk, di kelompoknya masing-masing satu kelompok ada. Ayo praktek membuat email. Tunjukkan ke saya. Nanti alamatnya saya kirim. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama kamu buka Google kayak gini. Oke? Ya, kelompoknya masing-masing dibuka, lalu cari halaman ini Google. Sudah? Baik. Lalu kamu lihat ini titik 9 ini, pojok kanan atas. Diklik, ambil yang gambar M. Gmail. Tik. Mana ini saudaranya? Oh, kalau jelas diganti sama ini sama ya. Oke, terus lagi kayak tadi ya. Ya, sudah ketemu yang seperti ini? Sudah. Kemudian, bagaimana cara mengirimnya? Kamu mulai membuat surat. Terima kasih. Ya, periksa ya atau terkirim. Kemudian ini klik tuh, kamu cari nama yang kalau belum ada di situ berarti kamu klik di sini nama email yang akan kamu kirim. Itu biasanya tuh masuki2@gmail.com. Kamu ketik di situ. Sudah? Bukan, yang bawahnya masuki2@gmail.com. Ini saya, misalnya saya tak ke alamat saya sendiri yang lain ya. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Terus klik bagian birunya. Oke. Bagian birunya diklik, ini biru kan? Biru nggak? Biru nggak? Tak. Kan? Seperti tadi contohnya suratnya tadi saya dengan nah ini tuh bener ini. Lanjut, ayo. Pokoknya kudu berhasil ngirim ke Bu Yeye. Ah iya boleh. Ini judulnya dulu, misalnya ayo berkemah gitu ya. Terus nanti bawahnya baru Assalamualaikum. Kalau sudah, nanti langsung bisa kamu klik kirim. Ya. Dikirim yang itu kalau
Oke, kita cek ya. Ini sudah terkirim minyaknya. Nah, nih, wah. Loh, tutupan lampion. Apa itu lampiran? Halo Bu, apa kabar? Semoga baik terus ya. Nih, nah ini sudah terkirim, sudah berhasil ya. Oke, Josi, Ramadhani nomornya Josi. Sip, oke, tepuk tangan. Saya tunggu yang lainnya. Yuk, saya tunggu yang lainnya. Oh, ini sudah ada kelompoknya Amira. Kita buka kelompoknya Amira ya. Nah, ini oke. Ya. Itu apa itu bunyinya? Terima kasih. Iya itu tulisannya. Terima kasih telah menjadi wali kelas yang baik dan sungguh ini keren baik. Nah, cocok. Oke, nanti ditunggu balasan dari saya ya. Oke, yang lain bagaimana? Belum? Oke. Oke, dah mana? Dibaca dah. Yang lainnya bisa lihat itu Almira ya, dari kelompoknya Almira. Sip. Tuh. Oke. Sudah kelihatan, terima kasih. Terima kasih sudah. Yang lainnya menunggu tugasnya. Nah, nanti di sini kamu bisa berpraktek sendiri di rumah ya. Oke. Baik. Yang lainnya, wah, lagi guys duduk. Oke, semuanya sudah berhasil tapi oke. Gimana? Oke, sudah ya. Yang lainnya nanti tak baca sendiri. Jangan kirim, si lolo klik. Oke. Yes. Baik, sekarang kita ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan kita hari ini tentang surat elektronik ya. Surat elektronik itu manfaatnya adalah pengiriman pesan yang hampir instan, baik lokal maupun global. Mudah bisa diakses dari berbagai perangkat. Oke, kamu bisa menggunakan komputer, ponsel, tablet. Ada yang punya tablet, bukan pelo ya. Nah, pengiriman global ini bisa sampai ke seluruh dunia. Kemudian fleksibilitas, dapat mengirim pesan teks, gambar maupun dokumen. Dan manfaatnya bagi lingkungan itu mengurangi apa? Oke, lalu mengurangi penggunaan kertas. Karena kalau memang kalau pakai surat biasa itu menggunakan kertas. Jadi di sini juga kita ambil kesimpulan kalau mengirim menulis pesan menggunakan file ini bisa menggunakan aplikasi email atau Outlook. Kemudian mengirimkan pesan melalui jaringan internet. Penting servernya aman ya, bisa kirim kembali ke penerima. Kemudian bisa mengunduh pesan dengan mudah. Oke, itu tadi tentang email, surat email ya. Jadi yang tadi belum sempat bisa mengirim, bisa dikirim ke saya tunggu ya sampai nanti sore ya. Kemudian akan saya bagikan juga untuk tesnya formatif nanti tentang email ini akan saya bagikan dan kamu bisa mengerjakan untuk pekerjaan rumah. Kita bahas untuk
dan belajar sambil belajar, maka